Bagaimana sih Mas proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang dilakukan Muhammadiyah? Yang penting mereka punya keinginan buat belajar, bekerja, sungguh-sungguh. Bagaimana proses rekrutmen itu biasanya kita juga share di berbagai platform. Kalau misalkan kita membutuhkan tenaga baru, setelah itu ya pada rekrutmen biasa kita interview, kita kasih magang. Biasanya kita ajak kerja di lapangan langsung, baru kita bisa menilai si A ini layak atau tidak kerja dengan kita, atau kita ini masih satu visi atau enggak. Apakah Pramedia memiliki program orientasi atau pelatihan awal pendidikan? Pelatihan awal pasti ada, karena kita pasti menyamakan standar dulu. Nah, karena kita kan kerjanya di bidang jasa ya, tidak bisa asal setiap orang masuk. Dan selain itu kita juga menyekolahkan juga buat teman-teman yang udah mungkin mereka udah stagnan ya, istilahnya saya stop udah sampai di peaknya nih di sini. Nah, gimana biar mereka itu punya semangat baru. Terus makanya kita entah itu kita ikutkan kayak kursus atau kita ikutkan ke workshop ya. Bagaimana sistem pengembangan karir? Pengembangan karir ya pasti ada, kayak teman-teman kayak yang awalnya kita kan ada yang namanya asisten, jadi kita nggak semua tuh pegang kamera. Nah, nanti pengembangan karir ya pasti mereka lama-kelamaan bakal dikasih mandat atau kepercayaan buat misalkan nih ada event kamu leaderin kayak gitu, tapi enggak jenjang karir yang nanti naik-naik seperti di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Tapi ada ya Mas? Ada. Lalu apakah ada kebijakan di mana karyawan punya jam kerja yang fleksibel atau bisa kerja dari rumah? Kerja dari rumah ada, kita ada beberapa yang kerja dari rumah. Sistemnya itu kita kan di bidang teknologi ya, jadi mereka tuh sharing dari rumah, mereka datang ke kita, mereka kerjakan dari rumah. Jadi buat efisiensi juga, tidak semuanya itu ngantor di sini. Makanya di sini tuh rutin ngantor itu 8. Sisanya yang 7 itu ada yang dari rumah, ada yang pindah ke lapangan. Tapi kalau yang bekerja di rumah itu kinerjanya baik Mas dalam melaksanakan pekerjaan. Baik, yang hasilmu. Lalu bagaimana cara media menilai karyawannya sudah bekerja dan baik? Dari sisi hasilnya, jadi kita kan masih punya standar. Jadi kalau di media itu semua karya atau semua hasil kinerja kita itu lewat satu bis. Kali semua sebelum menyampaikan klien itu owner harus tahu. Oh ini kayak ini udah standar kita belum, ini udah standar kita belum, sudah standar kita. Lalu seberapa sering penilaian kinerja dilakukan? Kinerja kita evaluasi per bulan. Biasanya kita di tanggal 25 itu kita ada rapat untuk evaluasi kinerja apa yang di bulan ini itu oke, mana yang belum oke, apa yang harus kita terapkan di bulan depan. Selain itu juga untuk membangun komunikasi juga, misalkan yang saat ini lagi hype apa, untuk bulan besok apa, target bulan ini ada tercapai apa. Selain membangun evaluasi kinerja, berarti di situ ada komunikasi Mas, membangun komunikasi. Iya. Lalu bagaimana cara atasan memberi masukan, saran dan teguran pada karyawan Mas? Mungkin selain dari rapat itu ya, kita juga evalnya setiap hari pasti. Jadi misalkan ada hal yang tidak sesuai dengan standar kita, pasti kita akan eval di saat itu juga. Jadi tidak nunggu sebulan itu juga enggak. Jadi owner itu bisa langsung memberikan, oh mas ini kurang gini. Pasti di saat kita koreksi itu akan ada mungkin income dari owner ke karyawan. Berarti di sini karyawan dibebaskan untuk memberi saran juga, terus masukan gitu. Oh tentu. Dibebaskan Iya, ya. letak orang banyak itu lebih enak. Apa yang dilakukan media supaya suasana kerja di sini tetap nyaman untuk karyawan dan membuat karyawan semakin Keluarga ya nggak disingkat. Apapun kita selesai dengan bicara lah. Jadi tinggal komunikasi, mas aku pengen ini boleh nggak? Mas aku pengen itu boleh nggak? Mas aku pengen buat ini boleh nggak? Aku pengen buat itu boleh nggak? Ya nggak semua kita iya kan, tapi itu kita tampung. Oh misalkan
oh ini progres nih bisa dibuat di bulan ini, oh ini progres bisa dibuat di bulan itu kan. Apakah ada penghargaan atau bonus untuk karyawan yang berprestasi atau memiliki kinerja bagus? Ya pasti di sini kan memang ada orang yang bagian sales ya, istilahnya bagian ujung tombak untuk menjual produk, tapi seluruh karyawan kita bebaskan untuk menjual produk kita. Produk di sini kan berarti jasa. Jadi buat teman-teman yang misalkan bisa menjual barang dari kita atau jasa dari kita, ya pasti ada achievement, entah itu berupa uang, bonus, atau potongan harga atau apa gitu. Jadi teman-teman itu juga bisa membangun relasi mereka sendiri dengan catatan tidak merugikan perusahaan pasti. Kalau semisal ada masalah antar karyawan, bagaimana cara mengatasinya? Hampir nggak ada ya di sini ya. Ya karena mungkin karena tips dari manajemen itu, dari awal itu kita membangun keluargaan dan selalu bilang kalau semua selesai dengan bicara, pokoknya dibicarakan semua bisa selesai. Mungkin nggak bisa ada miss kayak gitu kan karena kita kurang komunikasi. Apa tantangan terbesar dalam mengelola karyawan? Tantangan terbesar dalam mengelola karyawan, kita harus bisa melihat karyawan itu sebagai manusia. Ya, jadi mereka berbeda, mereka tidak bisa disamakan. Ya. Jadi si A ini cenderung ke kanan, ya kita arahkan ke kanan, si A cenderung ke kiri, kita arahkan ke kiri. Jadi untuk membangun atau menggali potensi mereka. Jadi punya karakteristik masing-masing. Ya, makanya ada yang diplot memang khusus jadi fotografer, ada yang diplot khusus jadi videografer, ada yang diplot jadi stylist. Jadi mereka cenderung ke sini. Kalau ditanya mereka bisa, fotografer bisa video enggak? Ya bisa. Videografer bisa foto enggak? Ya bisa. Cuman karena mereka cenderungnya ke video, jadi kita arahkan ke video, foto kita arahkan ke foto. Berarti di sini karyawannya cenderung tidak mudah keluar masuk ini. Maksudnya saya gitu. Enggak ada. Jarang sih. Mungkin kalau mereka keluar tuh lebih kepada mereka udah punya skill, udah punya keinginan untuk membangun branding mereka sendiri gitu biasanya. Jadi tidak ada yang keluar karena problem atau apa gitu. Lalu tanggapan dari One Media itu bagaimana? Antara karyawannya membangun usaha yang sama? Tidak apa-apa. Teman-teman mereka baru buka usaha baru kayak gitu, mereka kan pasti alatnya tidak sekomplit kita. Mas aku minjem ini boleh nggak? Datang aja. Kalau kita available kita kasih pinjam. Kamu udah perlu sewa. Kalau ke orang kan pasti sewa. Kita bisa, kalau kita bisa bantu kita bantu. Berarti One Media sangat mendukung ya Mas? Sangat mendukung. Selama itu fan-fan ya. Yang terakhir Mas, bagaimana harapan dari Mas terhadap perkembangan karyawan di One Media? Harapannya terus bisa menggali potensi mereka, jangan pernah puas. Dunia ini luas. Kalau misalkan kita di sini udah dibilang pro, mungkin kita di daerah lain, di tempat lain kita bukan siapa-siapa. Jadi istilah saya selalu bilang ke teman-teman, kita ini memang udah besar tapi hanya dalam akuarium. Jadi lautan itu lebih luas. Jadi jangan merasa besar kalau kamu hanya masih tinggal di akuarium. Jadi biar teman-teman tuh tidak gampang puas.